Presiden Joko Widodo dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono menyebut proyek Sodetan Ciliwung KBT mangkrak selama 6 tahun dan baru dikerjakan kembali pada era penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono. Menteri Basuki mengatakan sodetan ini bisa mengurangi debit banjir Sungai Ciliwung atau debit airnya dengan mengalirkan air sebesar 60 meter kubik per detik ke KBT. Apa yang menjadi kendala proyek ini selama 6 tahun terakhir mengutip dari Pak Presiden dan juga Menteri Basuki. Kita bahas bersama narasumber sudah bergabung malam hari ini Pak Firdaus Ali, staf khusus Menteri PUPR. Pak Firdaus, selamat malam. Selamat malam Putri, selamat malam Kang Yayat. Terima kasih atas waktu Anda. Ada Kang Yayat juga, Kang Yayat selamat malam, pakar tata kota Universitas Trisakti. Ya, selamat malam Mbak Putri, Pak Firdaus, selamat malam. Sudah lama nggak ketemu nih. Iya, sudah dipertemukan lagi di sini ya. Kita bahas malam hari ini soal Sodetan Ciliwung KBT yang memang sebenarnya bisa dilihat dari beragam sisi ya. Tapi saya spesifik malam hari ini hanya ingin melihat dari sisi tata kota, kebijakan dan juga perencanaannya. Saya ke Pak Firdaus terlebih dulu. Pak Firdaus, apa yang menyebabkan sampai Menteri Basuki mengatakan ini mangkrak? Ya, karena kan Jokowi jadi gubernur, ya, lalu kemudian tahun 2012 ya pasca banjir besar ya, Pak Jokowi memutuskan bahwa opsi diantaranya dari bagaimana mereduksi beban dari hulu, lalu kemudian untuk mengurangi beban di pintu air Manggarai, salah satu opsinya itu adalah membuat Sodetan Ciliwung ke BKT sehingga beban yang masuk ke Ciliwung itu kita kurangi significantly. Lalu kemudian inisiasi program ini, tetapi kemudian jadi presiden dilanjutkan oleh Ahok, ya, proses pembebasan lahan ini berproses, lalu kemudian ya Gubernur Ahok pada saat itu kemudian berhadapan dengan masalah pembebasan lahan, karena totalnya ada 59 parcel lahan yang totalnya kira-kira 1 hektar yang harus dibebaskan, tapi kemudian warga melakukan perlawanan hukum, lalu ya Pemprov DKI Jakarta dikalahkan, lalu kemudian kalau saya tidak salah tahun 2015 Ahok melakukan banding ya ke Mahkamah Agung, tetapi tahun 2019 ya kasasi tersebut dicabut oleh Gubernur Anies sehingga kemudian memang ya proyek Sodetan ini terhenti, tidak bisa dilanjutkan, sehingga benar kalau dikatakan 6 tahun tidak ada kemajuan apa-apa, memang ya demikian sejak tahun 2015 sampai tahun 2021 kemudian, di mana kita melihat pasca banjir besar ya 1 Januari tahun 2020 ya yang Halim bandara terendam, lalu kemudian ya pemerintah pusat ingin kembali untuk mengingatkan Pemprov DKI Jakarta bahwa memang ya kita harus menyelesaikan Sodetan Ciliwung Cisadane ini, di samping ya pemerintah pusat menyelesaikan waduk Cimahi dan Ciawi dan Sukamahi. Alhamdulillah tanggal 23 Desember kemarin sudah diresmikan oleh Presiden Jokowi. Oke, Pak Firdaus, tapi kalau misalnya kita melihat permasalahannya soal pembebasan lahan, ini kan masalah klasik ya. Masalah klasik kalau dikatakan selama 6 tahun ini tidak selesai, apakah kemudian PUPR juga sudah memfollow up, kemudian mengecek, kemudian fungsi kontrol itu apakah tidak jalan? Karena kan kalau misalnya kita bicara soal proyek katakanlah ini strategis nasional ya, jadi ini berkaitan dengan sesuatu yang terjadi di ibu kota. Itu koordinasinya tidak jalan dengan Pemprov atau bagaimana? Sebetulnya ya kita di pemerintah pusat yang melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane itu selalu intens mengingatkan Pemprov DKI Jakarta, bahkan Menko Marinvest dia mengadakan rapat koordinasi berkali-kali, tetapi sekali lagi bahwa domain untuk membebaskan lahan ini ada di Pemprov, bukan di pemerintah pusat. Ya, jadi tidak mungkin pusat kemudian mengambil alih, nanti malah jadi temuan. Ya. Betul. Sehingga sepenuhnya kendalinya ada di Pemprov DKI Jakarta. Jadi bukan kita tidak, karena setiap tahun masalah itu ya kita selalu memastikan bahwa ada kemajuan progres dengan pembebasan lahan ini gitu. Iya. Begitu Putri. Iya, baik. Kang Yayat, kalau misalnya kita bicara soal proyek-proyek strategis nasional yang melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sebenarnya untuk yang kendala-kendala yang terjadi di lapangan berkaitan pembebasan lahan itu nggak cuma di sini ya Kang Yayat. Ada beberapa di wilayah lain, kita tahu ketika mau bikin tol Trans Jawa itu juga beberapa kali terjadi. Tapi khusus dari sini, dari soal Sodetan Ciliwung KBT ini, dari sisi perencanaan kemudian eksekusinya, Anda melihat apa kelemahannya sebenarnya Kang Yayat? Ya, ini sebetulnya beban terbesar itu adalah beban politis.
pada waktu sebelumnya kan, waktu kita mengatasi kampung pulau, itu ada kesannya, kesan penggusuran atau kesan itu. Nah, ketika Pak Anies naik, itu ada kesan beliau menghindarkan potensi konflik dengan masyarakat. Sehingga pilihannya adalah pilihan aman dulu, karena saya tidak tahu ya, karena kan semua orang yang menjadi pejabat gubernur jika masih menginginkan sesuatu yang lebih panjang, pasti mencoba menghindari potensi konflik, atau mengedepankan bahwa saya berbeda dengan cara pemimpin terdahulu. Karena bagaimanapun kan persoalan pembebasan tanah, kalau ada potensi konflik itu pasti akan menimbulkan persoalan sosial di dalamnya. Nah, tapi justru yang menarik sekarang ini adalah mengapa Pak Budi tanpa rame-rame kok bisa menyelesaikan, itu kan sebuah hal yang menarik gitu kan. Jadi pertanyaannya pendekatan apa yang dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa diselesaikan. Sebetulnya persoalan teknis itu jika memang bisa disepakati, anggarannya ada, itu bisa diselesaikan. Tapi kalau memang di situ ada persoalan beban politis, kesannya nanti ada konflik dengan masyarakat, chaos, dan menimbulkan persoalan panjang, ini kan bisa menimbulkan trauma ya dalam konteks, wah ini stigma pemimpin yang suka gusur-gusur masih melekat ya. Nah, di sini kan ada hal yang menarik bagi siapapun untuk berani melawan keadaan kalau dia tidak punya beban politik, nothing tulus. Dan saya melihat kalau misalnya sebelumnya di Pansa Pahao dia tidak punya beban politis, kalau ini secara teknis benar, ya itu dijalankan. Dan yang kedua, memang ada persoalan mendasar dalam konteks penyelesaian. Persepsi pendekatan itu kan dulu kan selalu terjebak pada naturalisasi, normalisasi. Ya, itu kan menjadi sebuah CLBK ya, cucian lama belum kering yang diperdebatkan panjang sehingga tidak diambil satu keputusan, gitu kan. Nah, jadi karena perbedaan mainstream itu menjadi ya sudahlah, apapun yang dikatakan namanya normalisasi, saya tolak, selesai. Karena sebetulnya kan selalu dikatakan pendekatan normalisasi maupun naturalisasi implikasinya adalah harus membebaskan lahan. Cuman pertanyaannya kalau di naturalisasi itu kan saya tidak tahu seberapa besar ada perubahan, ada pembebasan tanah. Tapi kalau di normalisasi misalnya sudah dihitung berapa kapasitas, bagaimana teknis mengalihkan potensi air yang berlebih di Ciliwung dengan pendekatan teknis dan harus menanggung risiko pembebasan tanah. Ya kalau memang ada anggarannya dan itu dihitung memang matang, eksekusi saja. Oke, bisa gitu ya pokoknya intinya. Nah, esensinya kemarin itu karena pemerintah tidak ingin berkonflik panjang, dia kan mencabut gugatannya. Ya sudahlah, biarkan saja siapapun nanti yang menyelesaikan. Nah, inilah akhirnya persoalan itu tertahan lebih dari 6 tahun karena pengambil keputusan tidak berani mengambil keberanian untuk mengambil risiko politis maupun risiko teknis yang ada begitu. Pak Firdaus, sekarang kalau misalnya disampaikan ke masyarakat, progresnya sudah seperti apa? Oke, secara teknis kita berharap bulan April tahun 2023 ini ya, buatan ini rampung sehingga dia bisa difungsikan, sehingga seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, dengan berfungsinya sodetan Ciliwung BKT ini kita bisa mereduksi beban yang masuk ke Manggarai itu 60 meter kubik dengan dua terowongan tadi berfungsi, sehingga setidaknya akan ada 10,4% beban yang akan kita kurangin yang masuk ke pintu air Manggarai. Ya. Dan kita sudah menyelesaikan juga bendungan Ciawi Sukamahi dan itu juga akan mengurangi beban kira-kira 11,9% yang masuk ke pintu Manggarai, sehingga kita bisa bayangkan dengan kita selesaikan dua bendungan kering di hulu tadi dan kemudian sodetan ini akan berfungsi efektif nanti bulan April ya, akan mereduksi setidaknya hampir 2% ya beban yang masuk selama ini ke Kanal Barat. Jadi ini kita harapkan sekali betul-betul sangat terobosan sekali sepanjang sejarah ini ya. Dan tadi seperti dikatakan Kang Yayat tadi bahwa kalau sebetulnya pendekatan kita tadi bahwa inilah manfaat adalah betul untuk mereduksi banjir tadi, harusnya kalkulasi politik itu harus dikesampingkan. Kenapa? Karena warga juga, masyarakat akan melihat bahwa niat baik seperti apa ada di lapangan. Tapi kalau kalkulasinya lain tadi dengan narasi diksi yang dibangun, ya sehingga terjadilah ini
kali 6 tahun lamanya. Oke, Pak Firdaus, saya agak sulit mengerti jika Anda mengatakan 2% aliran banjir berkurang sekian persen. Tapi kalau misalnya publik ingin tahu, setelah ini beroperasi akhir April, itu kira-kira daerah yang selama ini banjir, apakah sudah bisa mendapatkan jaminan tidak banjir lagi? Itu aja. Oke, dengan kondisi curah hujan tidak ekstrim ya, kita jangan berpikir bahwa kondisi misalkan awal tahun 2020 pergantian tahun ya. Ya. Nah di Halim itu 377 mm ya, dengan curah hujan katakanlah 100, paling tinggi 125 ya. Jadi daerah sepanjang selama ini yang ada di kiri kanannya Ciliwung itu ya, kita akan bisa mereduksi dengan sangat signifikan sekali tadi sampai ke level hampir 212 titik itu akan kita amankan. Sekali lagi saya katakan kalau kondisi tidak ekstrim, nanti jangan dikatakan wah Pak Presiden bilang bahwa dengan selesainya ini kemudian banjir selesai. Tidak. Kita sekali lagi kita itu mereduksi risiko banjir ya. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengeliminasi 100%. Ya ini akan kecuali kita bangun sungai baru yang kemudian bebannya juga akan bisa menampung beban limpasan dari hulu tadi. Ya ini bisa diamankan. Misalkan kita bangun sungai baru dengan beban yang dia bawa kira-kira 500 sampai 750 meter kubik per detik. Ya saya bisa mengatakan bahwa dengan curah hujan di atas 150 pun ya kita bisa menjamin dari yang selama ini terdampak tidak akan kena banjir lagi. Iya, baik. Kang Yayat, kalau misalnya kita bicara sekarang tentang blueprint penanganan banjir Jakarta ya, sebenarnya kita sudah sering sekali membahas soal ini ya, Kang Yayat. Selama ini yang muncul adalah bahwa infrastruktur yang dibangun kemudian tidak berimbang, tidak berkesinambungan dengan pembangunan lainnya. Katakanlah begini, masih ada banyak pembangunan perumahan, permukiman di daerah-daerah cekungan gitu ya. Nah, yang sekarang ini terjadi, apakah apa yang sebaiknya juga dilakukan oleh pemerintah provinsi nih? Pertama begini, sebetulnya saya sekali mengatakan, Kementerian PUPR itu pernah menyampaikan, yuk kita revisi master plan banjir tahun 73. Hitungan tahun 73 itu kalau dihitung dari kapasitas dengan perubahan bentang alamnya, hujan ekstrim yang mungkin sering terjadi, itu sebetulnya sudah tidak mampu. Nggak relevan ya? Kang Yayat, halo? Ya, halo? Ya, silakan. Ya, kedengaran suara saya ya? Sudah, sekarang. Ya. Persoalannya itu tadi, niat baik misalnya antara usulan yang disampaikan oleh pemerintah pusat. Saya juga sudah bicara, yuk kita revisi master plan yang tahun 73 itu, karena memang kapasitasnya sudah tidak maksimal. Tetapi kan pertanyaannya itu kan revisi pasti punya implikasi. Implikasinya harus dilakukan pembebasan tanah, pengerukan, dan sebagainya. Dan disinilah menjadi pertanyaan, sejauh mana DKI mau memperbaiki master plan tahun 73, kemudian diadopsi dalam rencana tata ruangnya. Tetapi kan persoalan ini persoalan komunikasi politik kembali. Apakah satu jalan tidak? Kalau misalnya mohon maaf ya, kalau misalnya Pak Menteri PU selalu mengatakan bahwa persoalan banjir Jakarta itu bukan persoalan DKI saja, tapi persoalan nasional begitu. Karena persoalannya posisinya sebagai ibu kota. Nah, belajar dari persoalan yang ada, maka saya selalu atau yang teman-teman lain mengatakan, mari kita revisilah master plan yang lama, karena memang kapasitasnya sudah tidak maksimal. Kemudian kita ketahui juga ada lokasi-lokasi yang sebetulnya selama ini memang sulit untuk diatur. Hijaunya sudah semakin berkurang. Jadi memang pendekatan yang paling menarik adalah pendekatan strukturnya ini. Kalau pendekatan strukturnya itu dalam konteks ya itu tidak dilakukan, nggak akan selesai masalahnya. Karena apa? Dia terkait. Kemudian di wilayah tengahnya juga mengalami kerusakan, run off air makin tinggi, kemudian juga sedimentasi. Kan kita sudah melihat bertahun-tahun misalnya persoalan ini kan tidak pernah terselesaikan karena sekali lagi revisi master plan tahun 73 itu sudah harus wajib dilakukan sehingga
situasi dan kondisinya bisa enak. Apalagi Baik. sudah ada Sukamahi dan Ciawi, kemudian ada Sodetan. Ini kan bagian dari skenario yang sebetulnya tidak ada di dalam master plan tahun 73. Iya, Mengapa iya. tidak berani dilakukan itu ya? Iya, saya konfirmasi itu ke Pak Firdaus. Sudah ada rencana ini kemudian dari Kementerian PUPR, memang itu di Pemprov, tapi mungkin akan diinisiasi mungkin? Putri, seperti yang dikatakan tadi oleh Kang Yayat, karena Jakarta itu adalah ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia, tentunya treatment kita berbeda sedikit dengan provinsi lain, daerah lain. Makanya dignity bangsa kita ditempatkan di ibu kota ini, sehingga pemerintah pusat tidak akan pernah lepas tangan bagaimana menata kota ini untuk jadi lebih baik, untuk layak huni, terkait kan dengan tata kelola air tadi. Kita tidak hanya mengurus masalah banjir, air minum juga banjir. Tetapi sekali lagi ada kewenangan yang kemudian melekat kepada pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang tidak mungkin kita intervensi. Kita hanya memberikan bantuan sebatas bagaimana kemudian itu merupakan kewenangan kita. Tetapi komitmen pemerintah pusat, ya bisa dibayangkan jika tidak ada yang kuat, keinginan yang kuat dari Presiden Jokowi untuk menyelesaikan bendungan kering yang di hulu tadi, walaupun tertunda cukup lama karena pembebasan lahan, mungkin kita tidak akan bisa dalam kondisi yang saya katakan tadi, kita bisa mereduksi setidaknya beban kira-kira 11,9% tadi yang masuk ke pintu air Manggarai tadi. Nah, di sisi lain, kalau kita sudah menyelesaikan di hulu, kemudian pemerintah pusat sudah bantu di Sodetan, Ciliwung, PKT tadi, tugas pemerintah DKI Jakarta misalkan membenahi sistem drainase dalam kota, lalu kemudian memperluas ruang terbuka biru, menambah ruang terbuka hijau, memastikan pompa-pompa bekerja dengan baik, menambah kemudian kapasitas pompa, kemudian tanggulnya diperbaiki, lalu kemudian normalisasi dilakukan, dijalankan dengan baik. Kita bantu pemerintah pusat. Saya yakin bahwa kita bisa memberikan signifikansi dampak reduksi banjir ini bagi masyarakat DKI Jakarta. Sekali lagi, terpulang dari komitmen Pemprov DKI Jakarta, dan kita melihat saat ini ya, belajar dari pengalaman 5 tahun terakhir ini, ya sebetulnya jika ada keinginan, jika ada komitmen yang kuat dan akan esensi tadi, ya ini dengan cepat kita bisa kemudian mengeksekusi. Kita bangga sekali tanggal 24 Januari kemarin, ya PBM, mesin penggali terowongan tadi kemudian bisa menembus, ya sehingga tersambung Ciliwung dengan BKT tadi. Ini sebuah terobosan yang sangat luar biasa menurut dalam waktu yang cepat sekali. Dan ini yang kemudian harus dijadikan pembelajaran ya bagi kita bersama, dan juga saya yakin Pemprov DKI Jakarta dengan PJ Gubernur Heru sekarang ini dia paham karena dia menguasai masalahnya tadi, sehingga tidak perlu ada kesangsian, keraguan bahwa ini tidak populer. Kenapa? Masyarakat kalau diajak berkomunikasi dan kemudian melakukan pendekatan-pendekatan seperti yang dikatakan Kang Yayat tadi, ya awalnya mereka barangkali surprise, tapi kemudian mereka paham bahwa mereka juga ingin bebas dari situasi yang tidak menguntungkan yang datangnya setiap musim hujan tadi. Dan apalagi Putri, kita akan menghadapi tantangan yang lebih berat ke depan. Kenapa? Dampak dari perubahan iklim, kita akan akan menghadapi situasi cuaca yang sangat tidak kita bayangkan. Dan kita harus siap menghadapi ini. Jangan sampai kemudian ya kita gampang lagi dan kita nanti ramai berpolemik di media sehingga akhirnya tidak terselesaikan. Ya, betul. Iya, Pak Firdaus, berarti sekarang setelah Sodetan Ciliwung KBT ini akan targetnya beroperasi akhir April, berikutnya yang disiapkan oleh pemerintah pusat untuk katakanlah membentengi Jakarta atau mencegah banjir atau mengurangi dampak banjir itu apa lagi, Pak Firdaus? Dan termasuk kita mengamankan ibu kota dari ancaman rob. Kenapa? Karena kan muka tanah kita kan turun terus. Ya, jadi mengamankan kota ini tidak hanya dari hulu, tetapi juga bagaimana menata di dalamnya sistem drainase yang ada, termasuk polder, pompa yang ada. Kemudian kita memastikan bahwa jangan sampai ya rob semakin tinggi karena muka air laut naik, tanahnya turun, sehingga kita kan kemudian sudah menggagas ya sejak tahun 2012 ya, itu adalah bagaimana kita membangun tanggul laut ya untuk mengamankan Jakarta katakan 200 tahun 300 tahun ke depan. Pak Firdaus, Giant Seawall, betul. Tanggul pantainya juga akan semakin kokoh bila menghadapi kondisi cuaca yang tadi yang tidak menguntungkan tadi. Nah, ini kerja bersama ya. Pemerintah pusat jelas bahwa ini ibu kota negara, komitmen kita tidak bisa dikesampingkan karena ada undang-undang ibu kota.
tinggal tadi bagaimana kemudian Pemprov DKI Jakarta sinergi kolaborasi dengan pemerintah pusat, lalu berkomunikasi dengan masyarakat, ya berdialog dengan masyarakat, menjelaskan dengan terbuka, tidak ada hal-hal yang tidak tersampaikan dengan baik. Saya yakin ini terselesaikan dan saya melihat bagaimana ya, Gubernur DKI Jakarta langsung turun ke lapangan begitu dilantik, berdialog ke lapangan, dan masyarakat melihat bahwa ini sebuah semangat baru, spirit baru, dan ini terbukti bahwa kita dalam waktu yang cepat sekali ya bisa menyelesaikan sodetan ini. Kalau secara teknis kita tidak punya hambatan, kita punya kapasitas, kita dikatakan Kang Yayat tadi masalahnya ketika dibawa ke ranah politik, ya dibawa ke kalkulasi politik, ya pertimbangan-pertimbangan tertentu, ya ini kan jadi berat. Oke, baik. Baik, ini akan menjadi berat. Kang Yayat, terakhir dari Anda. Jadi kalau misalnya kita menghadapi hal-hal seperti ini lagi ya, kita tahu sekalipun memang mungkin tidak ada yang tidak ingin mengaitkan ini ke politik, tapi kita tidak bisa melempar pandangan dari hal itu juga. Jadi kalau misalnya kita lihat terutama untuk ibu kota nih, karena memang tidak 1 tahun, tidak 2 tahun, ini proyeknya berkesinambungan. Ya, halo. Iya, Kang Yayat. Ya, ini mudah-mudahan suara masuk. Pertama begini, di DKI itu banyak orang pintar, banyak para ahli, udah banyak rencana yang dibuat gitu kan. Pertanyaannya kan tinggal berani mengeksekusi. Dan saya yakin kajian-kajian seperti tadi sodetan, normalisasi, master plan, atau perencanaan teknis, itu pasti sudah memperhitungkan. Cuman pertanyaannya adalah keberanian untuk mengeksekusi dan berani menyelesaikan masalah. Kita ini kadang-kadang suka andilau ya antara dilema dan kegalauan untuk mengambil satu keputusan. Jadi kadang-kadang saya juga terus terang saja, mungkin Pak Firdaus mengalami atau siapa. Ini loh perhitungannya, risikonya seperti ini secara teknis dan kita bisa mengatasi masalahnya. Tetapi dalam konteks keberanian mengambil keputusan, itu ya kadang-kadang orang takut berpolemik terlalu panjang. Nah sebetulnya ini bisa diselesaikan dengan melakukan komunikasi. Tidak ada pengadilan dan sebagainya. Tinggal sebetulnya bagaimana membangun komunikasi, membangun trust. Jadi kata kunci dari semua persoalan yang menghambat proses pembangunan teknis di Jakarta adalah trust. Jadi kalau kuncinya bisa bahwa pemerintah itu punya tujuan baik, masyarakatnya dilindungi, dan berani menanggung risiko implikasi berapa kerugian yang harus ditanggung, sebetulnya tidak ada masalah yang sulit di Jakarta. Oke, baik. Jadi intinya untuk Jakarta memang komunikasi dan koordinasi ya antara pusat dan Pemprov. Pak Firdaus Ali, terima kasih banyak. Dan kolaborasi juga. Kolaborasi, betul. Pak Firdaus Ali, terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung. Dan juga Kang Yayat, terima kasih banyak untuk diskusinya. Sehat selalu, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih.